Apakah ketika seorang sudah bertaubat, dosa masa lalunya itu tetap dihisab Allah Ta'ala? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua perbuatan buruknya dulu bukan sekedar ditutupi Allah. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dengan yang baik-baik. Kalau sekedar dihilangkan, biasa. Diganti Allah dengan yang baik-baik, dengan syarat tidak kembali kepada masa lalu. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Ustaz, apakah kita tahu apa yang dibukti amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Ustaz tahu tak solat asar Pak Ustaz tadi diterima Allah apa tidak? Rasa-rasanya kalau kami sama Ustaz lebih diterima amal kami, karena Ustaz masbuk tadi. Tahu tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tahu diterima, ngapain berdoa? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami. Tak ada yang tahu. Maka tak tahu itulah kita selalu berharap. Orang berharap kepada Allah seperti burung yang terbang dengan 2 sayap. Pertama sayap khauf, takut. Yang kedua sayap roja, selalu berharap. Saya takut solat itu tak diterima, tapi saya tak putus asa, karena saya senantiasa berharap. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat usta. Tidak ada yang tahu siapa dapat 1 titik doa makbul hari Jumat. Kenapa Allah tak kasih tahu? Supaya kita senantiasa berharap kepada Allah. Kira-kira apa efeknya kalau Allah kasih tahu? Selesai asar langsung masuk, tin, diterima. Sombong, angkuh. Sengaja Allah buat begitu supaya kita senantiasa berharap. Kita senantiasa merasa diri kita kotor, hina, tidak beramal. Aku merasa solatku ini kurang ya Allah. Makanya begitu salam tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mestinya kalau sudah tahu bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah, sudah ada report. Tapi kita tidak bilang Alhamdulillah, Astaghfirullah. Mungkin tadi dalam solat itu aku lalai, mulutku mengatakan Allahu Akbar, tapi nanti aku mau pulang mampir ke mall SKA, nengok-nengok kerudung yang aku banyak silap, banyak lalai tadi ya Allah. Di saat itu aku katakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'fu'anni. 8 yang aku minta kepada Engkau. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tapi aku tak ingat entah kapan saja aku ngomong begitu. Ampunkan aku ya Allah. Astaghfirullah. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? Ada perubahan pada sikap dan perilaku. Buah daripada ibadah, perubahan. Ibu itu dulu sebelum sholat jilbabnya, tapi setelah solat alhamdulillah. Bapak tu dulu sebelum haji, setelah haji macam mana? Makin pelit, minta ampun. Apakah seorang polisi dalam menangkap penjahat, kalau dia mati ditembak penjahat dan polisi itu syahid, ya? Kalau masuk polisinya tak nyogok? Kalau berangkat dari rumah dengan niat yang benar, polisi jujur. Polisi yang dijadikan ikon dulu siapa? Sugeng. Hugeng. Polisi yang kata orang jujur. Ini ada panti asuhan, isinya 120 anak yang dibuang. Neneknya buang karena bisu, ibu kandungnya buang karena buta, itu ditampung. Saya tanya, Pak, selama Bapak buka panti ini anak yang dibuang 150. Kalau cerita profesi, siapa yang paling banyak nyumbang ke sini? Nanti kalau saya jawab Ustaz tak percaya. Tak, saya percaya insyaAllah. Siapa yang paling banyak nyumbang ke sini Pak? Polisi. Paling banyak polisi. Entah dijadikan money laundry, wallahu a'lam.
Yang jelas kata dia kita husnuzan banyak. Jadi banyak yang baik-baik itu. Kalau dia berniat baik, dia ditembak. Jangankan menolong harta orang. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menyelamatkan hartanya dengan cara halal, maka dia mati syahid. Apalagi dia menyelamatkan orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, maka dia mati syahid. Oleh sebab itu kita ini nanti akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka kita disuruh bangun pagi itu sudah niat baik. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau engkau menghidupkan aku, maka aku mesti selalu berbuat karena engkau. InsyaAllah niatnya baik. Kenapa Allah menciptakan matahari, bulan, planet, cacing, kepiting, kalajengking dan lain-lain? Kenapa? Pak Ustaz, kenapa Allah ciptakan babi? Kata jamaah ke saya, ini terlalu banyak, ini bisa diwakili oleh babi saja. Kenapa Allah ciptakan? Dia segan mau nulis, lalu cacing kepiting. Kenapa Allah ciptakan babi? Guru membuat soal multiple choice. Siapakah Presiden Amerika? A. Goh Chok Tong, B. Mahathir Muhammad, C. Jokowi, D. Obama, E. Nelson Mandela. Kenapa dibuatnya 6 A, B, C, D, E? Justru yang benar hanya satu. Lalu kalau begitu guru itu menyesatkan muridnya? Tidak. Saat itu dia sedang menguji muridnya. Dia sedang menguji. Kira-kira muridku ini bisa tak membedakan antara gocok tong yang putih bersih dengan Obama yang hitam legam? Tahu tak dia membedakan ini? Begitu juga Allah ciptakan. Ini kuciptakan makhluk namanya kambing. Lalu kuciptakan lagi namanya kucing. Yang ini kuciptakan babi. Secara keturunan ini yang paling banyak anaknya, 13 sekali lahir. Yang ini hanya 2 ekor. Ini murah. Bakso babi murah. Sepatu kulit babi murah. Karena banyak pertumbuhannya, populasinya, maka dia murah. Mana yang kau pilih? Ketika berhasil memilih dengan penuh kesadaran memilih babi, Aram. Makanya kajian kita tadi, Allah buat kita hidup untuk berjihad memilih. Kau pilih ini atau kau pilih ini. Berada pilihan di hadapanmu. Kami kasih kau akal sehat, kami kasih kau Quran, sekarang kau pilih. Kau pilih kambing apa pilih babi? Kenapa Allah ciptakan cacing? Ada namanya Al-Jahiz, ulama. Dia peneliti. Dia teliti makhluk yang tak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Namanya cacing. Kalau ada bapak yang bisa membuktikan mata cacing, tunjukkan saya di mana matanya. Tapi Allah kasih dia kehidupan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat matahari, maka dia hidup di dalam tanah. Gelap, tak punya mata, tapi dia tetap bisa makan dan hidup. Karena Allah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang bergerak di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, dijamin Allah rezekinya. Yang dimaksud dengan dabbah, kalau dia bergerak melata. Cacing menggerakkan perutnya, lalu dia bergerak, maka setiap dia bergerak, dia dapat makan, dia hidup. Belum ada cacing yang mati karena kelaparan kalau dia tidak bergerak. Kalau dia bergerak, dia hidup. Dia menghindari dimangsa, maka dia masuk ke dalam. Kalau dia kita gali, kita muncul ke atas, dimakan ayam, mati dia. Tapi dia tetap bermanfaat buat makhluk lain. Oleh sebab itu orang yang tidak menggunakan matanya, telinganya, tak menggunakan potensi dirinya, Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang, bal hum adall, lebih hina daripada semua binatang. Untuk apa Allah buat ciptakan planet? Ini matahari. Lalu di samping matahari itu ada Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semua berkeliling. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya bergeliling pada garis edarnya masing-masing. Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja, kita membeku. Seandainya matahari itu mendekat sedikit saja, maka kita, orang Cina memahami ketika matahari itu menghilang, itu karena ditelan oleh dewa katak.
Mereka punya dewa katak yang besar. Itulah patung dewa katak yang diletakkan di atas meja dekat tempat duit. Katak menelan duit, ada duit di lidahnya. Karena mereka percaya kepada katak. Dewa katak yang besar ini menelan matahari. Lalu dipukulkanlah segala ributan mercon-mercon supaya katak itu terkejut, dimuntahkannya lagi matahari. Agama Islam nampak dia bukan agama ilusi hayalan. Justru ketika terjadi gerhana tak ada pukul-memukul, kita berdoa kepada Allah dengan solat kusuf gerhana matahari. Bukan karena itu terjadi. Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dilihat bukan mataharinya, tapi Allah yang mengaturnya. Kenapa tidak terjadi tabrakan? Wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya berada di garis edarnya masing-masing. Ketika orang memahami itu, dia akan melihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Kenapa orang Islam berkhitan? Ikhtatana Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim berkhitan, wa umruhu 80, umurnya 80 tahun, bil Qudum. Dia berkhitan di satu kampung namanya Qudum. Qudum itu kampung di Suriah, negeri Syam. Disitulah dia berkhitan. Kenapa berkhitan? Sekarang orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Cina malu-malu kucing diam-diam pergi ke rumah sakit berkhitan. Apalagi sekarang khitan laser tak terlalu sakit, mudah, karena dia risih, ada najis di dalam, kotor, bau, busuk, belum lagi penyebab kanker macam-macam, kanker kulit, kanker macam-macam. Maka mereka diam-diam berkhitan. Jadi secara medis manfaatnya, juga secara agama. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim, hadis riwayat Muslim, ada manfaat-manfaat kesehatan. Yang kedua karena kepatuhan kepada Allah. Kalau Allah sudah suruh potong, potong. Andai tak ada manfaatnya sama sekali pun, kita tetap potong, karena kita sami'na wa ata'na. Saya sudah sabar menghadapi kamu. Apakah sabar itu terucap, Pak Ustaz? Saya sudah sabar menghadapi kamu. Apakah sabar itu terucap, Pak Ustaz? Ucapan ini menunjukkan tak sabar. Karena makna sabar itu, sabar artinya mampu menahan. Ketika dia mengucapkan ini, dia sudah tak sabar mengucapkan lidah. Aku perlu sabar kapan lagi untuk menahan? Itu sudah tanda tak sabar. Nampaknya kamu memang sudah tak sabar. Karena makna sabar artinya menahan. Apa janji Allah terhadap orang yang hafiz Al-Quran? Apakah hanya hafiz 30 juz baru dikatakan hafiz? Arti hafiz bukan orang hafal. Makna hafiz, hafaza yuhafizu, menjaga isi Al-Quran sehingga dia tidak melanggarnya. Untuk apa orang hafiz tapi melanggar isi Al-Quran? Yang paling bagus, hafiz menjaga di kepala, hafiz menjaga tunjuk ajarnya. Tapi yang selalu keutamaan dalam Quran itu disebutkan orang yang membaca, menghafal, tapi perilakunya juga sesuai. Malah kalau ada orang hafal Quran tapi perbuatannya tak sesuai, itu yang dilaknat. Rubba talil Quran, berapa banyak orang baca Quran rajin, wal Quranu yal'anu, tapi dilaknat Quran. Nauzubillah. Jadi yang diinginkan itu adalah anak bapak ibu ikut sekolah program tahfiz, SMP 3 juz, SMA 3 juz, S1 4 juz. Begitu tamat dia sudah dapat 10 juz. Bagus. Masuk pondok tahfiz di Jawa 30 juz. Bagus. Apa janji Allah? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia akan bangkit di akhirat bersama malaikat. Ditengoknya kiri kanan malaikat. Ya Allah, kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena Nabi menjanjikan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang kedua, Allah akan kirimkan syafaat karena bacaan Qurannya. Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Adapun kadar syafaatnya sesuai dengan bacaan, kualitas hafalan, keyakinan masing-masing. Dan itu tak sama antara yang hafal 30 juz dengan juz 30. Itu semua ada pemberian yang diberikan.